Hai hai hai. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 6? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa sebelum menyaksikan video ini, klik tombol like dan subscribe. Baiklah anak-anakku siswa-siswi kelas 6, pada hari ini kita akan mempelajari materi ilmu pengetahuan alam kelas 6 tema 2 subtema 2. Pembahasan kita adalah ciri khusus pada hewan. Marilah anak-anakku semua, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan dan tumbuhan dilengkapi dengan ciri khusus sesuai dengan tempat hidupnya masing-masing, agar tumbuhan dan hewan tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungan hidupnya. Kemudian apa sih adaptasi itu? Ya, adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya atau habitatnya. Apa tujuan dari adaptasi makhluk hidup? Yang pertama, untuk bertahan hidup. Yang kedua, untuk memudahkan dalam mencari makanan. Dan yang ketiga, untuk melindungi diri dari predator atau pemangsanya. Berikut ciri khusus hewan sesuai adaptasinya. Yang pertama adalah adaptasi tingkah laku. Jadi ada hewan yang melakukan adaptasi dengan beberapa cara. Yang pertama, berendam di lumpur untuk menurunkan suhu tubuh. Contohnya adalah kerbau, gajah, dan badak. Yang kedua, berpura-pura mati untuk mengelabui musuh dalam melindungi diri. Contohnya adalah kecoa, tupai, ular sawah. Yang ketiga, dengan cara membuka mulut untuk menurunkan suhu tubuh. Contohnya ya buaya. Yang keempat, dengan menjulurkan lidah untuk menurunkan suhu tubuh. Contohnya adalah anjing. Dan yang kelima, muncul ke permukaan untuk bernapas. Contohnya adalah lumba-lumba dan paus. Berikutnya, adaptasi morfologi dengan bentuk paruh. Jadi ada beberapa hewan, terutama hewan unggas, dengan bentuk paruh yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya untuk mendapatkan makanan. Kita lihat bentuk paruh yang pertama itu adalah bentuk paruh tipe pemakan daging. Paruh seperti ini dimiliki oleh burung elang dan burung hantu. Paruhnya pendek runcing ya, untuk memakan daging, merobek daging mangsanya. Kemudian yang kedua, bentuk paruhnya panjang seperti sedotan untuk menghisap nektar atau madu. Ini dimiliki oleh burung kolibri. Oke. Yang ketiga, tipe pemakan biji, pendek dan tebal, dimiliki oleh burung pipit dan burung merpati. Dan yang keempat adalah tipe pemakan ikan, dimiliki paruh ini oleh bebek dan pelikan. Selanjutnya kita akan membahas adaptasi morfologi dengan bentuk kaki. Jadi beberapa hewan memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda dengan fungsi dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Yang pertama, adaptasinya burung elang dan burung hantu memiliki kaki pencengkram mangsa. Yang kedua, bebek memiliki selaput pada kakinya gunanya untuk berenang. Kemudian yang ketiga, kaki ayam yang berfungsi sebagai pengais makanan. Yang keempat adalah kaki burung pelatuk yang berfungsi untuk bertengger di ranting atau dahan pohon. Baik, berikutnya adaptasi morfologi tipe mulut hewan.
sini perhatikan ada bentuk-bentuk mulut. Yang pertama, bentuk mulut penggigit dan pengunyah. Ini dimiliki oleh belalang dan jangkrik. Kemudian yang kedua, bentuk mulut penghisap atau proboscis seperti belalai pada gajah, dimiliki oleh kupu-kupu untuk menghisap nektar atau madu. Kemudian yang ketiga, bentuk mulut penjilat dan penyerap. Ini dimiliki oleh hewan lalat. Serta yang keempat adalah bentuk mulut penusuk dan penghisap dimiliki oleh nyamuk. Selanjutnya kita lihat dan kita pelajari ciri-ciri burung hantu. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, mata dan pendengaran yang tajam untuk memudahkan menemukan mangsa di malam yang gelap. Yang kedua, sayap berburu halus agar terbang tidak bersuara. Dan ketiga, kepala bisa berputar 270 derajat untuk memudahkan menemukan mangsanya. Selanjutnya, ciri khusus pada bunglon. Yang pertama, bunglon memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan merubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya untuk melindungi diri dari musuhnya. Yang kedua, lidah panjang dan lengket pada bunglon untuk memudahkannya menangkap mangsanya. Kita lanjutkan dengan ciri khusus pada hewan semut. Yang pertama, semut memiliki antena untuk berkomunikasi dengan sesama. Yang kedua, feromon untuk meninggalkan jejak. Selanjutnya, ciri khusus pada ikan lele. Yang pertama, ikan lele memiliki misai atau kumis untuk alat pendeteksi di lumpur. Yang kedua, memiliki labirin untuk membantu pernapasan saat di dalam lumpur. Dan yang ketiga, kulit licin untuk memudahkan lele bergerak di lumpur. Kemudian kita lanjutkan dengan ciri khusus ular kobra. Ular kobra memiliki bisa untuk melindungi diri dari musuhnya. Yang kedua, Jacobson, yaitu yang berada di kepala untuk pendeteksi mangsa melalui panas tubuh mangsanya. Dan yang ketiga, menjulurkan lidah sebagai indera pembau. Selanjutnya, ciri khusus ular piton. Biasanya ular piton ini untuk mendapatkan mangsa seperti tampak pada gambar, dia akan membelit atau melilit tubuh hewan mangsanya, yaitu melilit musuh atau mangsanya untuk melindungi diri dan mendapatkan makanan. Yang selanjutnya, ciri khusus pada cecak. Cecak dapat melakukan autotomi, yaitu memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya dalam melindungi diri. Dan kedua, lidah panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Dan ketiga juga, cicak memiliki kaki perekat seperti spons, penghisap untuk berjalan atau merayap di dinding. Selanjutnya, ciri khusus cumi-cumi dan gurita. Ciri yang pertama, mengeluarkan tinta hitam pekat untuk melindungi dirimu dari musuhnya. Yang kedua, memiliki tentakel atau tangan-tangan yang banyak untuk bergerak. Dan yang ketiga, memiliki cahaya untuk melindungi diri dari musuhnya. Selanjutnya, ciri khusus kelelawar. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu sebuah kemampuan untuk mendeteksi keadaan sekitar dengan pantulan suaranya. Yang kedua, memiliki kulit tipis seperti sayap sehingga dapat terbang. Dan ketiga, memiliki kaki pengait untuk bergelantungan. Selanjutnya, ciri khusus pada unta. Yang pertama, punuk untuk menyimpan lemak dan cadangan makanan. Yang kedua, selaput menutup hidung untuk melindungi diri dari debu. Yang ketiga, bulu mata yang panjang dan lentik untuk melindungi mata dari debu atau pasir.
Yang keempat, kaki panjang dan bantalan kaki yang tebal agar tidak terperosok dan tidak kepanasan saat berjalan di padang pasir yang panas. Selanjutnya kita masuk kepada ciri khusus terenggiling. Yang pertama, sisiknya tebal dan keras untuk melindungi diri. Yang kedua, menggulungkan badan untuk melindungi diri. Yang ketiga, lidah panjang dan lengket untuk memudahkan menangkap mangsa. Dan yang keempat, kuku-kukunya panjang dan tajam untuk memudahkannya dalam mencari mangsanya. Selanjutnya, ciri khusus hewan landak. Pasti kalian tahu kan, yang namanya landak itu suka menggulungkan tubuhnya tuh, duri-durinya juga tajam ya. Duri-durinya tajam dan bisa ditembakkan anak-anakku kalau duri landak itu. Yang pertama, memiliki duri untuk melindungi diri. Yang kedua, landak semut memiliki lidah panjang dan lengket untuk memudahkannya menangkap serangga. Oke, kita lanjut dengan ciri khusus pada bebek. Yang pertama, kaki bebek berselaput untuk berenang dan agar tidak terperosok di lumpur. Yang kedua, paruh berbentuk sudu untuk memudahkannya menangkap mangsa, serta bulu berminyak agar tidak basah. Kita lanjutkan dengan ciri khusus penguin. Yang pertama, kaki berselaput untuk berenang. Yang kedua, memiliki lapisan lemak yang tebal di bawah kulit agar tidak kedinginan, tahan terhadap suhu dingin ya. Karena penguin hidup di daerah kutub yang sangat dingin. Selanjutnya, ciri khusus hewan berbau tidak enak untuk mengusir musuhnya. Yang pertama, rase, yang kedua, walang sangit. Selanjutnya, hewan yang berciri khusus memiliki sengat beracun untuk melindungi diri. Pasti kalian sudah tahu contohnya ya. Yang pertama, kalajengking atau skorpion, dan kedua adalah lebah. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 6, itulah penjelasan materi tentang adaptasi hewan. Ya, adaptasi itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe pada video pembelajaran Pak Badri. Terakhir, Pak Badri ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.